Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar dua segitiga berikut, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut-sudut yang bersesuaiannya dia akan sama besar, sisi-sisi yang bersesuaiannya juga dia akan sama panjang. Maka dua segitiga ini akan dikatakan kongruen. Dilihat di sini, segitiga ABC dan segitiga DEF dia mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE dan sama panjang. Sisi AC bersesuaian dengan sisi DF dan sama panjang. Lalu sisi BC bersesuaian dengan sisi EF dan sama panjang. Untuk sudutnya kita bisa lihat di sini, sudut A bersesuaian dengan sudut D dan sama besar. Lalu sudut B bersesuaian dengan sudut E dan sama besar. Yang terakhir, sudut C bersesuaian dengan sudut F dan dia akan sama besar. Maka di sini kita punya segitiga ABC itu kongruen. Ini simbol kongruen dengan segitiga DEF. Ada baiknya ketika kita menuliskan, maka tuliskannya urutannya sesuai dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut D, kita tulis sebagai tempat pertama. Sudut B bersesuaian dengan sudut E, kita tulis di tempat yang kedua. Sudut C bersesuaian dengan sudut F, kita tulis di tempat yang ketiga. Walaupun ada juga beberapa soal yang menuliskannya tidak berurutan seperti ini. Nah, ketika kita akan menguji apakah dua segitiga tadi kongruen atau tidak, maka khusus untuk segitiga kita tidak perlu menguji ketiga sisinya dan tidak perlu menguji ketiga sudutnya. Cukup ketika dia dua segitiga dikatakan kongruen itu jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama adalah di sini kita lihat bahwa ketiga sisi yang bersesuaian dia akan sama panjang. Jadi di sini kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian dan sama panjang diberi tanda dengan tanda yang sama. Ini dilihat di sini. Ini tandanya sama, dia berarti bersesuaian dan sama panjang. Lalu ini juga tandanya sama, dia berarti bersesuaian dan sama panjang. Nah, di sini ketiga sisinya sama panjang, kita tidak perlu lagi menguji sudutnya. Berarti jika sudah memenuhi tiga sisinya sama panjang, maka dua segitiga ini akan kongruen. Biasanya disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi dan disingkat penulisannya menjadi SSS. Kondisi yang kedua yaitu dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini dilihat di sini dua sisi yang bersesuaian sama panjang, ini tandanya sama, lalu sudutnya harus diapit kedua sisi tersebut. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka kita sebut dengan kriteria sisi sudut sisi dan disingkat penulisannya menjadi SSDS. Kondisi yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut dia sama panjang. Di sini dilihat sudut yang bersesuaian mempunyai tanda yang sama dan sama besar. Ini ada dua sudut yang sama besar, lalu sisi yang menghubungkan kedua sudut tadi itu dia sama panjang. Ini dia mempunyai sama panjang. Jadi sisinya di antara dua sudut yang bersesuaian tadi. Nah, kondisi seperti ini kita sebut dengan kriteria sudut sisi sudut atau disingkat penulisannya menjadi SDSSD. Kondisi yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar
dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasanya kita sebut dengan kriteria sudut-sudut sisi, atau disingkat tulisannya menjadi SD, SD, dan S. Nah, ini dilihat di sini. Ini dua sudut yang bersesuaiannya sama besar, sisinya itu tidak di antara dua sudut tadi. Bedakan dengan kondisi yang ketiga ya. Kondisi yang ketiga ini sisinya di antara kedua sudut tadi, menghubungkan kedua sudut tadi. Yang ini sisinya bisa terletak di sisi yang sebelah kanan atau di sisi yang sebelah kiri. Nah, kondisi yang kelima khusus untuk segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku pasti kongruen jika sisi miring dan satu sisi sikunya yang bersesuaian dia sama panjang. Ini sisi miringnya sama panjang, lalu satu sisi siku-sikunya dia sama panjang. Ini contoh ya, contoh. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS dia kongruen. Nah, ini kita tidak perlu menyebutkan sisi yang bersesuaian atau sudut yang bersesuaian semuanya. Kita cukup untuk segitiga yang kongruen asal memenuhi salah satu dari kondisi yang ini. Jadi kita lihat untuk contoh yang pertama di sini, kita lihat dulu kondisi yang memenuhi di sini. Kita bisa lihat di gambar bahwa sisi PS itu bersesuaian dan sama panjang dengan sisi RS. Lalu kita punya lagi di sini sisi PQ itu bersesuaian dan sama panjang dengan sisi RQ. Terakhir kita punya di sini bahwa sisi SQ itu bersesuaian dan sama panjang dengan sisi SQ. Ini dia berimpit, berarti ini sama-sama dimiliki oleh segitiga PQS dan juga dimiliki oleh segitiga RQS. Maka ini memenuhi kriteria sisi. Ketiga sisinya bersesuaian dan sama panjang. Maka segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Ini kondisinya ya, sisi. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ini kita punya di sini, ini adalah sisi yang bersesuaian. Ini dilihat ya, bahwa ini ada tanda panah. Berarti di sini terlihat kalau AB sejajar dengan ED. AB juga dia sama panjang dengan ED. Berarti kita sudah punya di sini ya, kalau AB itu akan sama panjang dengan ED. Nah, ini sejajar. AB sejajar dengan ED dan berpotongan di titik C. Maka sudut ECD dan sudut BCA ini adalah saling bertolak belakang, maka besarnya akan sama. Ini Ibu beri simbol sama. Lalu sudut BAC dengan sudut EDC ini adalah sudut dalam berseberangan. Ini juga besarnya sama. Yang terakhir, sudut DEC dengan sudut ABC ini juga dia dalam berseberangan. Dia besarnya juga sama. Nah, berarti dari sini kita lihat, kita bisa buktikan dengan dua kondisi. Yang pertama, ini sisi yang menghubungkan dua sudut. Berarti ini kita punya sudutnya adalah sudut A. Itu dia sama bersesuaian dan sama besar dengan sudut D. Lalu sudut B dia bersesuaian dan sama besar dengan sudut E. Ini dilihat ini, AB-nya menghubungkan sudut A dan sudut B. Ini berarti kita menggunakan kondisi sisi, sudut, sisi. Serbalik Ibu ya, salah. Seharusnya sudut, sisi, sudut. Tulisnya Ibu salah, tunggu sebentar. Ini berarti sudut A, sisi AB, sudut B. Berarti ini kriterianya adalah sudut, sisi, sudut. Berarti ini kita menggunakan segitiga
ABC itu kongruen dengan segitiga DEC. Nah, boleh juga, ini boleh. Ini cara pertama. Cara kedua, boleh kamu gunakan di sini, sudut ini ya. Kita menggunakan sudut ACB, ini sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut DCE dan sama besar. Ini sudutnya. Lalu kita punya lagi di sini sudut B, dia bersesuaian dan sama besar dengan sudut E. Lalu ini sisi AB, dia bersesuaian dan sama panjang dengan sisi ED. Maka kalau kriterianya seperti ini akan menjadi kriterianya adalah, kita lihat ya di sini penulisannya adalah sudut-sudut sisi. Berarti ini bisa kita gunakan di sini, dia kriterianya sudut-sudut sisi. Jadi segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEC. Boleh juga ini diganti dengan sudut A, lalu ini diganti dengan sudut B. Itu juga kriterianya akan sama, sudut-sudut sisi. Contoh yang ketiga. Ini sudah diketahui bahwa PQRS adalah jajar genjang. Pada gambar terlihat kalau T merupakan titik potong dari diagonal PR dan diagonal QS. Kita hanya tentukan pasangan segitiga yang kongruen. Kita ingat kalau sifat jajar genjang ingat ya, bahwa sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Berarti di sini akan terlihat kalau SR itu sama panjang dan sejajar dengan PQ. Ini sama panjang dan sejajar dengan PQ. Lalu PS ini akan sama panjang dan sejajar dengan QR. Ini simbolnya dia sama panjang dan sejajar. Nah, dari sini kita lihat bahwa garis PR dengan QS itu berpotongan di T, sehingga dia akan membentuk sudut yang saling bertolak belakang. Ini akan sama besar bertolak belakang. Ini dia akan sama besar. Lalu ini beri simbol lagi. Ini simbolnya ya. Berarti bertolak belakang, dia akan simbolnya sama. Lalu di sini sudut QPR itu dia dengan sudut RSQ ini dia adalah saling dalam berseberangan. Ini salah terbalik ya. Sudut QPR dengan sudut SRT itu dia adalah sudut dalam berseberangan. Karena garis sejajar PQ, SR dipotong oleh PR. Ini sudut dalam berseberangan. Dengan cara yang sama, ini berarti garis sejajar PQ dengan SR tapi dipotong garis QS. Maka ini juga sudut dalam berseberangan. Dia besarnya sama. Lalu dengan cara yang sama, garis sejajarnya adalah PS dengan QR, dipotong oleh garis PR, maka ini simbolnya ganti sudut A ya. Ini juga besarnya sama. Ini beri simbol dengan huruf A, ini beri simbol dengan huruf A. Lalu sudut PSQ dengan sudut satu lagi dia adalah RSQ, ini juga dia sudut yang saling bertolak belakang sudut dalam berseberangan, karena garis PS dengan garis QR dipotong oleh garis SQ. Nah, sekarang kita pasangan sudut yang pasangan segitiga yang kongruen itu ya. Yang pertama ini dilihat itu adalah segitiga PTQ dengan segitiga ini PTQ dengan segitiga RTS lah ibu buat ya, segitiga RTS. Jadi di sini dilihat ya, kita punya sudut yang samanya itu adalah sudut TPQ itu sama dengan sudut TRS, lalu sudut TQP
itu dia sama besar dengan sudut TSR, lalu PQ sama dengan SR. Ini kriterianya adalah sudut sisi sudut. Jadi segitiga ini dia kongruen. Ini Bu langsung tulis kongruennya ya. Nah, ini dia kongruen. Ini kriterianya. Yang kedua, kita lihat di sini sama berarti segitiganya. Berarti di sini sudut TPS, ini Bu buat ya, sudut TPS itu bersesuaian dengan sudut TRQ, berarti sudut TRQ. Lalu kita punya lagi di sini sudut TSP. TSP dia bersesuaian dengan sudut TQR. Lalu sisi PS dia akan sama panjang dengan sisi dari QR. Maka ini kriterianya juga dia akan sama sudut sisi sudut. Jadi di sini kita punya segitiga PTS itu kongruen dengan segitiga di sini adalah RTQ. Jadi RTQ. Kalau ini jadi segitiga PTQ dia kongruen dengan segitiga RTS. Nah, ini baru dua pasang. Nah, ada pasangan yang lainnya lagi. Ini sebentar Ibu cut dulu ya gambar yang ini. Nah, di sini kita punya pasangan yang lain lagi, itu adalah yang C. Ini yang C kita lihat ya. Itu segitiga PQR. Ini dengan segitiga tadi PQR, berarti sekarang RSP. Nah, ini pasangan segitiganya, berarti kita punya sisinya adalah sisi PQ. Jadi kita punya di sini, ini boleh aja mau pakai bentuk mana aja, nggak jadi masalah ya. Ibu ambil sisinya PQ, itu bersesuaian dengan SR. Lalu sisi QR ini bersesuaian dengan RP. Nah, ini dilihat ya, QR bersesuaian dengan RP. Ibu hapus dulu, Ibu benarkan dulu tulisannya. Nah, jadi ini sisi QR bersesuaian dengan RP. Lalu sudutnya diapit dua sisi tadi, berarti ini sudut PQR. Yang satu lagi adalah sudut RSP. Nah, ini kriterianya adalah sisi sudut sisi. Maka segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga RSP. Nah, sekarang satu lagi yang bersesuaian. Itu adalah segitiga SPQ dengan segitiga dari di sini S ya, berarti QRS. Nah, ini sama, ini sisi-sisinya ini PQ ini akan bersesuaian dengan SR. Lalu kita punya di sini QR, itu dia juga bersesuaian di sini dengan QR lagi ya. Salah Ibu tulis sini PS, dia bukan QR. Ini berarti PS. Sebentar. Ini jadi PS bersesuaian dengan SQ. Ini ya, PS lagi dengan SQ. Sorry maaf. Salah Ibu tulis. PS dia bersesuaian dengan QR. Dengan RQ maksud Ibu ya. Ini bersesuaian dengan RQ. Lalu sudut yang mengapitnya itu adalah sudut SPQ. Ini dia sama dengan sudut dari QRS. Nah, ini kriterianya juga dia sama. Sudutnya diapit dua sisi, jadi sisi sudut sisi. Jadi segitiga SPQ itu kongruen dengan segitiga QRS.
Nah, sekarang nomor 5 dulu ya. Nomor 4-nya Ibu buat di bawahnya aja lah ya. Ini nomor 4. Kita buat nomor 4 di sini. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan besar sudut RPQ. Yang ditanya adalah besar sudut RPQ berapa. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini kita punya sisi yang bersesuaian, yang tandanya sama. Berarti PQ itu bersesuaian dan sama panjang dengan PS. Lalu kita punya di sini QR bersesuaian dan sama panjang dengan SR. Lalu sisi yang dipunyai kedua segitiga adalah sisi PR. Ini sama dengan PR. Maka di sini kita lihat bahwa ketiga sisi sama panjang. Jadi sisi. Maka segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga PSR. Karena dia kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Jadi di sini sudut-sudut yang bersesuaian, jadi maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sama besar. Nah, sama besar berarti di sini sudut P akan sama, ini karena harus 3 huruf ya. Sudut QPR itu akan sama dengan sudut SPR. Lalu sudut PQR itu akan sama dengan sudut PSR. Itu berarti besarnya akan 100 derajat. Lalu terakhir sudut PRQ itu akan sama dengan sudut PRS. Ini besarnya akan 45 derajat. Ini sekarang dilihat, ini kalau kita misalkan dia X sudutnya, maka jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi di sini X tambah 100 tambah 45 itu besarnya akan 180 derajat. Jadi X-nya itu akan sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut RPQ itu akan besarnya 45 derajat. Oh, salah tulis Ibu. RPQ bukan 45. Salah tulis tadi hitungannya ya. Ini RPQ dengan sudut, Ibu nulisnya QPR. QPR dengan RPQ dia sama. Ini besarnya adalah 55 derajat. Ini besarnya 55 derajat. Terakhir contoh yang kelima. Nah, ini contoh kelima. Pada gambar di bawah diketahui panjang AB adalah 6. Kita punya di sini panjang AB adalah 6 cm. Lalu kita punya panjang DC itu adalah panjang DC ini 4 cm. Lalu sudut DBC itu 53 derajat. Panjang DB dengan panjang DA 5. Ini panjangnya sama, berarti ini adalah panjangnya 5. Ini juga panjangnya 5. Tentukan besar sudut DAB. DAB berapa sih, sudah sudut DAB ini berapa ya yang ditanya soal. Nah, sekarang perhatikan di sini, perhatikan kita punya di sini. Ini kita punya, ini besarnya kita lihat di sini ya. Kalau sudut segitiga ADB itu adalah segitiga sama kaki. Ini merupakan segitiga sama kaki. Karena dia punya sisi yang sama panjang, sisi DA dengan sisi DB sama panjang, maka segitiga ADB dia sama kaki. Berarti nanti sudut DAB itu akan sama dengan sudut DBA. Jadi kita punya di sini nanti akan sudut DAB itu akan sama dengan sudut DBA. Ini dilihat ya. Nah, ini karena sama kaki berarti di sini kita punya AB adalah alas segitiga.
alas dari segitiga ADB. Nah, ini diberi simbol DE, tanda siku-siku, berarti DE garis tinggi. Nah, garis tinggi kalau diambil dari titik puncak segitiga ADB, maka dia akan membagi alasnya menjadi 2 sama panjang. Ini akan membagi 2 sama panjang. Maka ini akan membagi 2 sama panjang, jadi panjang AE itu akan sama dengan panjang BE. Karena panjang AB 6, maka ini akan panjangnya menjadi 3 cm. Jadi ini panjangnya akan menjadi 3, ini akan panjangnya menjadi 3. Berarti kita lihat di sini segitiga. Maka ini kita dapat di sini segitiga DEB itu siku-siku dia di E. Karena siku-siku di E, maka berlaku Pitagoras. Berlaku Pitagoras apa? Kita bisa menghitung. So, ini panjang BC-nya 3 ya. Ini juga 3 cm. Nah, kita bisa menghitung panjang DE. Maka di sini kita hitung DE kuadrat. Itu akan sama saja DB kuadrat dikurang BE kuadrat. Jadi ini sama saja 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini 25 dikurang 9, hasilnya akan 16. Sehingga kita hitung panjang DE akar dari 16. Itu 4 cm. Kita dapat di sini DE 4. Nah, kita lihat panjang DE 4, ini 4 ya. Panjang DE 4, maka ini sisinya sama. Jadi di sini kita punya, ini dilihat ya, segitiga. Ini segitiga ya. Segitiga, kita lihat dulu sebentar, ibu tulisnya salah ini. Ini kita udah punya panjang DE-nya 4. Nah, sekarang kita lihat untuk segitiga dari DEB dengan segitiga DCB. Nah, ini kita lihat di sini. Ini DE bersesuaian dan sama panjang dengan DC. Lalu kita punya di sini EB bersesuaian dan sama panjang dengan CB. Lalu kedua-duanya mempunyai sisi DB. Maka ini adalah sisi. Jadi segitiga DEB itu kongruen dengan segitiga DCB. Karena kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian akan sama panjang. Jadi, akan sama besar, maksudnya bukan sama panjang. Jadi di sini dia sudut-sudutnya akan sama besar. Jadi kita punya di sini sudut E akan sama dengan sudut C, itu akan 90 derajat. Sudut DBE itu akan sama dengan sudut DBC. Itu besarnya akan 53 derajat. Nah, ini sekarang dilihat nih. Nah, berarti ini akan sama di sini. Jadi sudut DBE itu kan DBE, ini sudutnya. Berarti ini besarnya juga 53 derajat. Jadi sudut DAB itu besarnya akan 53 derajat. Nah, sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.